Al-Fatih, pencetak generasi penghafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita masuk pada tema 3 subtema 4 tentang kegiatan di malam hari. Nah, coba anak-anak ustazah perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Nah, keadaan di malam hari itu yang pertama, suhu pada malam hari lebih dingin ya nak. Kemudian langit mulai gelap. Nah, kemudian hewan-hewan yang mencari makanan pada malam hari mulai keluar mencari makan. Nah, anak ustazah tahu contoh hewan yang mencari makan di malam hari? Nah, iya, contohnya adalah kelelawar. Kemudian keadaan di malam hari yaitu keadaan suasana sepi. Terkadang juga keadaan ramai ya nak. Nah, kemudian terdapat bintang di langit. Nah, jadi pada malam hari terdapat bintang di langit ya. Nah, apa-apa saja sih contoh kegiatan di malam hari? Nah, yang pertama itu anak-anak ustazah melakukan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, nah anak-anak ustazah bisa belajar. Kemudian setelah belajar, anak-anak ustazah melakukan sholat isya. Kemudian setelah sholat isya, anak-anak ustazah berkumpul dengan keluarganya. Dan setelah berkumpul dengan keluarganya, tentu anak ustazah tidur pada malam hari ya nak. Nah, sekarang kita masuk pada kosakata kegiatan di malam hari. Nah, coba anak-anak ustazah perhatikan papan tulisnya ya. Nah, yang pertama itu terbenam. Terbenam. Kemudian yang kedua, bulan. Bulan. Kemudian yang ketiga, malam. Malam. Kemudian yang keempat, langit. Langit. Kemudian yang kelima, lampu. Lampu. Kemudian yang keenam, kelelawar. Kelelawar. Kemudian yang ketujuh, bintang. Bintang. Kemudian yang kedelapan, mengerjakan. Mengerjakan. Nah, itu adalah kosakata yang terdapat pada kegiatan di malam hari. Nah, coba sekarang anak ustazah dengarkan cerita dari ustazah ya nak. Nah, cerita pada kegiatan di malam hari. Mira anak yang tertib. Ia merapikan mainan setelah bermain. Nah, tentu anak ustazah juga harus memiliki sifat yang tertib ya nak, kapanpun dan dimanapun. Nah, Mira selalu mematuhi aturan di rumah. Dia selalu merapikan alat tulis setelah belajar, merapikan mainan setelah bermain, dan Mira tidak lupa juga merapikan tempat tidurnya. Mira anak yang tertib. Nah, apakah anak ustazah mematuhi aturan di rumah? Nah, insya Allah anak ustazah semuanya selalu mematuhi aturan di rumahnya ya nak. Sekarang kita masuk pada penjumlahan dan pengurangan. Nah, coba anak-anak ustazah perhatikan contoh soal yang ada di papan tulis. Nah, Mira memiliki 13 bunga. Nah, ayo kita hitung jumlah bunga yang di kotak pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi di kotak pertama ada 13. Mira memiliki 13 bunga. Kemudian kakak memberikannya lagi sebanyak 3 bunga. Nah, coba anak ustazah lihat di kotak yang kedua. Ada 1, 2, 3. Ada 3 bunga ya nak. Berarti 13 ditambah 3 sama dengan berapa nak?
13 ditambah 3 sama dengan berapa, Nak? Ya, 16 ya. Jadi coba kita hitung pada kotak yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, jadi 13 ditambah 3 sama dengan 16. Nah, penjumlahan dapat diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama, cara bersusun panjang. Nah, coba anak-anak ustazah perhatikan papan tulisnya ya. Nah, caranya adalah uraikan bilangan. Nah, 13 diuraikan menjadi puluhan dan satuan. Kemudian jumlahkan puluhan dengan puluhan. Kemudian jumlahkan satuan dengan satuan. Nah, pada contoh yang ada di papan tulis, nah 10 kita turunkan ke bawah karena di bawah 10 tidak ada nilai puluhannya. Jadi 10 turun ke bawah. Kemudian di satuannya 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi 10 ditambah 6 sama dengan 16. Nah, yang kedua, cara bersusun pendek. Nah, perhatikan contoh yang di bawah ini ya, Nak. Jadi, caranya adalah jumlahkan satuan dengan satuan. Jadi, 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kemudian jumlahkan puluhan dengan puluhan. Karena di bawah angka 1 tidak ada puluhannya, maka 1 diturunkan ke bawah. Jadi 13 ditambah 3 sama dengan 16. Nah, sekarang kita masuk pada pengurangan ya. Coba anak-anak ustazah perhatikan contoh soal yang ada di papan tulis. Nah, kakak mempunyai 12 bunga. Coba kita hitung. Pada kotak pertama kakak memiliki 12 bunga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kakak memiliki 12 bunga. Kemudian diberikan kepada adiknya 2 bunga. Coba kita hitung pada kotak yang kedua. 1, 2. Nah, tadi kakak mempunyai 12 bunga, kemudian diberikan kepada adiknya 2. Sama dengan berapa, Nak? 12 dikurang 2 sama dengan 10. Nah, coba kita hitung di kotak ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 12 dikurang 2 sama dengan 10. Kita masuk pada pengurangan. Nah, pada pengurangan juga dapat diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama, cara bersusun panjang. Nah, coba anak ustazah perhatikan contoh yang ada di papan tulis. Nah, bagaimana cara menyelesaikan pengurangan bersusun panjang? Nah, jadi kita uraikan dulu menjadi puluhan dan satuan. Kemudian kita kurangkan puluhan dengan puluhan, terus kita kurangkan satuan dengan satuan. Jadi 10 dikurang, karena di sini tidak ada puluhannya, maka 10 kita turunkan ke bawah. Kemudian 2 dikurang 2 sama dengan 0, maka 12 dikurang 2 sama dengan 10. Nah, kemudian cara yang kedua adalah dengan cara bersusun pendek. Nah, perhatikan contoh soal yang ada di papan tulis. Nah, 12 dikurang 2 sama dengan 2 dikurang 2 sama dengan 0. Satunya kita turunkan karena di bawah 1 tidak ada puluhannya, maka 1 diturunkan ke bawah. Jadi 12 dikurang 2 sama dengan 10 ya, Nak. Nah, itu tadi adalah penjelasan materi tema 3 subtema 4 tentang kegiatan di malam hari.
Nah, Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan ketika Ustazah menjelaskan ya nak. Ustazah akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.